Selamat pagi teman-teman cerita Volkswagen. Sekarang jam 5. Saya berada di Madiun. Dan dari tadi malam jam 11 saya melakukan perjalanan dari Jogja ke Bali. Saya memilih malam hari karena kebetulan ada hal mendadak yang harus saya ikuti di hari Jumat. Jadi saya rasa ini adalah hal yang tepat. Maksud saya adalah tepat kalau saya melakukan perjalanan di malam hari sehingga bisa nyampe Rabu siang di Bali dan melakukan persiapan untuk kegiatan di hari Jumat. Perjalanan dari Jogja sejak jam 11 lancar dan tidak ada kendala apapun. Jalanan juga ramai, banyak sekali truk-truk yang lewat, mungkin karena perekonomian juga sudah mulai bergerak. Dan ikutin terus ya perjalanan saya kali ini sampai nanti tiba di Bali. Jangan lupa sholat subuh bagi teman-teman yang beragama Islam. Saat ini saya sedang melintas di kota Jombang. Nah, biasanya dulu ketika saya touring dengan VW dan tidak melewati tol, kota ini pasti kita lintasi. Di Jombang sendiri kita bisa melakukan wisata religi, yaitu berkunjung atau ziarah ke makam salah satu presiden kita, yaitu almarhum Abdul Rahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gus Dur.
Selain itu, kalau Anda juga berada di kota Jombang melintas, Anda juga bisa menikmati salah satu kuliner khas kota Jombang, yaitu lodeh kikil. Ini sebenarnya sayur lodeh, kemudian di dalamnya diberikan kikil, dimana potongan kikilnya menurut saya luar biasa besar-besar dan banyak. Nah, nanti ketika Anda menikmati lodeh kikil ini ditemani dengan nasi putih, Anda juga bisa menambah seperti paru goreng, babat goreng, kemudian tahu dan atau tempe goreng. Nah, problemnya lodeh kikil ini dia hanya buka di malam hari. Jadi agak susah untuk ditemukan di siang hari, karena tempat yang otentik itu yang saya tahu itu dia hanya buka di malam hari. Dan sepanjang daerah tersebut, sepanjang jalannya itu banyak masyarakat yang berjualan lodeh kikil. Bahkan katanya itu pejabat-pejabat dari Jakarta ataupun dari manapun itu kalau datang ke kota Jombang, kuliner yang dinikmati adalah lodeh kikil itu. Jadi kalau Anda ngetrip dan kebetulan melintas di tengah malam, mungkin di atas jam 7 ke atas, coba searching di Google mengenai lodeh kikil dan Anda bisa mencoba menikmati. Tapi ingat, diukur yang Anda makan supaya nanti tidak menimbulkan problems di belakangnya. Oke? Tantangan ketika kita lagi road trip ya, dengan tidak mengambil atau tidak menggunakan jalan tol, sebenarnya adalah di kondisi jalannya, bukan di situasi lalu lintas. Karena kondisi jalan kebanyakan yang berada di luar tol itu cukup parah menurut saya. Berlubang, kemudian tambalannya juga tidak rata. Nah, memang buat mobil-mobil Volkswagen sebenarnya tidak terlalu masalah, karena suspensi mobil Volkswagen atau mobil VW, baik VW Kombi, VW Kodok ataupun VW Safari dan VW tipe yang lain, itu suspensinya tipenya independen, jadi sebenarnya tidak terlalu terasa goncangannya. Cuma ya akhirnya males aja sih ngadepin situasi, ngadepin jalan yang ditambal, tambalannya nggak rata, ada lubang, akhirnya males juga gitu. Saya pernah bertanya kepada teman-teman, kok semenjak ada jalan tol, kalau lagi touring milih lewat luar atau milih lewat dalam tol? Rata-rata semua teman-teman mengatakan lebih baik memilih lewat jalan tol. Kenapa? Karena kondisi jalannya lebih baik. Jadi mungkin harus menjadi perhatian juga sih buat pemerintah ya, bahwa jalan juga merupakan salah satu akses yang menentukan tingkat kunjungan orang. Saya sendiri sebenarnya kalau boleh memilih lebih suka lewat luar ya, untuk dalam beberapa kota. Apa? Karena saya bisa menemukan kuliner di kota-kota tersebut. Cuma ya itu tadi, sayang kondisi jalannya masih rusak, tambalannya kadang-kadang tinggi. Jadi ketika kita lagi jalan dalam kondisi 70 aja, begitu ketemu tambalan, wow, bisa loncat mobil. Makanya dibutuhkan ekstra konsentrasi ketika kita berada di jalur luar tol. Kalau kita pakai VW, akhirnya ya itu tadi, harus benar-benar konsentrasi juga dalam mengendalikan mobil. Mungkin kurang lebih sama sih buat teman-teman yang menggunakan mobil tipe lain ya gitu. Saya akhirnya memutuskan masuk tol teman-teman, karena tadi dari Mojosari ke Gempol itu banyak sekali truk-truk besar, sehingga
tidak bisa berjalan dengan sedikit cepat, paling kecepatan cuma 30, 20 gitu. Terus kemudian saya lihat juga traffic di Gempol Pasuruan juga cukup padat, jadi akhirnya saya memutuskan masuk tol dari gerbang tol Gempol, nanti rencananya akan keluar di Probolinggo, dan saya rasa juga lebih efisien waktu. Oke. So far sejauh ini kendaraan oke, sehat, saya juga dalam kondisi fit, tadi juga udah sarapan, kemudian sempat minum vitamin juga untuk menjaga kondisi. Jadi terus ya. Di jalan tol saya menjaga kecepatan VW ini dengan konstan berkisaran di 75 km per jam sampai dengan 80 km per jam. Karena aturannya sendiri sih ada di 60 dan 100. Lajur yang saya ambil lajur kiri, jadi nanti saya lebih aman juga. Nah, sekarang kita udah sampai di Situbondo. Saya lagi istirahat sholat duhur, saya jamak dengan asar di Masjid Babul Janah. Bener ya, Babul Janah. Oke, Babul Janah yang ada di Banyuglugur, Situbondo. Jadi kalau teman-teman touring dari Bali menuju ke Jawa, kira-kira dia 1 km setelah Utama Raya, atau mungkin sekitar 2 km setelah 2 atau 3 km setelah Python, PLTU Python ya. Nah, ini dia masjidnya. Masjid ini sih enak, gede banget masjidnya. Nah, teman-teman bisa lihat, gede banget ya. Saya selalu sholat di sini. Kenapa? Karena yang pertama kamar mandinya banyak dan juga kamar mandinya bersih. Kemudian kita disediakan tempat istirahat di sini. Jadi kalau capek mau tiduran boleh, nanti di tempat ini kita bisa tiduran ya. Jadi biasanya saya kalau nyampe di sini tuh duhur, baik itu dari Bali ataupun dari Jawa, itu pasti duhur kan? Dan tempatnya juga adem nih, VW aja bisa adem di bawah pohon. Nah, adem banget, enak sholat di sini. Depot Blitarnya itu jadi persis di depan masjid. Artinya kalau teman-teman mau cari makan siang di sekitaran Situbondo setelah Utama Raya, itu cukup recommended. Rasanya juga lumayan enak, makanannya makanan Jawa gitu. Tapi hari ini saya tidak akan makan di sana karena kebetulan masih cukup kenyang. Jadi mungkin kita skip aja.
next time lah kalau kita touring lagi kita akan mampir sana. Oke? So teman-teman Volkswagen, saya udah nyampe di pelabuhan, udah dicek rapid testnya, udah beli tiket, tapi ternyata kalau beli tiket di sini kena biaya cas lagi 10.000. Agak aneh sih, gitu loh. Memang sih mereka nganjurkan belinya di Verizi online. Jadi kalau beli di sini kena lagi administrasi 10.000. Ya which is loket ini sebenarnya dikelola oleh pihak ketiga menurut saya. Anyway, kita lanjut ke pelabuhan, semua udah ready, udah jam 4:30 waktu sini, kita tinggal jalan lagi. Oke, ikuti terus ya. Teman-teman, kita udah di atas kapal. Tadi waktu naik agak nyangkut mobilnya karena memang dia dudukannya lagi rendah banget di sana. Jadi mudah-mudahan nggak apa-apa ya, soalnya tuh lihat tuh kayak gitu. Dengar nggak bunyinya tuh? Kayak gitu dia. Ya kan? Nah, kapal sih tidak terlalu penuh. Ini sekarang posisi jam 5. Mobil udah aman, cuma mudah-mudahan sih bawanya nggak apa-apa. Kaget juga tadi pas naik bunyi jeduk gitu. Cuaca sedikit, gelombangnya juga lumayan, tapi ya mudah-mudahan sih lancar aja. Oke, ikutin terus sampai nanti kita tiba di Bali. Oke teman-teman cerita Volkswagen, kita baru saja landing di Bali dan baru saja melewati pemeriksaan surat-surat kendaraan. Alhamdulillah sih surat-suratnya komplit. Agak gelap ya. Itu saja road trip kita kali ini dari Jogja ke Bali. Terima kasih sudah ngikutin cerita Volkswagen kali ini. Jangan lupa di subscribe channel ini, juga di follow IG kita untuk selalu dapat update mengenai cerita-cerita Volkswagen yang lainnya. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.